Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Agropreneur dimanapun Anda berada. Di kesempatan video kali ini kita sedang berada di kawasan lahan pertanian cabai ya, dimana lahan ini terfokuskan pada satu varietas yakni cabai. Oke, seperti biasa di kesempatan video ini kita akan melakukan wawancara dengan seorang petani cabai ya. Tepatnya ini berada di SP7 Salimbatu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kita lihat di belakang saya ini, sepanjang jalan ini, sepanjang lahan ini adalah tanaman cabai ya, dimana cabai merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang dibilang tinggi. Nah, bagaimana kiat kerjanya? Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Di kesempatan video kali ini kita sedang berada di kawasan lahan pertanian cabai ya. Kita tahu sendiri, inilah situasi lahannya yang terjun ke bawah, namun dengan olah lahan sedemikian rupa, lahan ini bisa produktif untuk varietas tanaman cabai. Kita sedang berada juga di kawasan yang Pak petaninya sedang melakukan pengocoran pupuk ya. Kita lihat, itu dia petaninya. Dan ini ada mahasiswa semester 5. Dari mana Bang? Mahasiswa kampus mana? Saya dari kampus Unikal Bang, Unikal Tara. Semester berapa kalau saya? Semester 5 sudah. Oh, semester 5. Iya, di sini saya akan melakukan magang Bang selama 7 bulan. 7 bulan? Iya, tapi 7 bulan itu 1 bulannya untuk di kampus, 6 bulannya untuk di PKN Bang, karena saya ambil 2 dari beasiswa tadi. Oh, gitu. Kalau boleh tahu di sini berapa anggota Bang? Ini kami hanya berdua Bang, di atas nama Kipli, di sana ada juga. Ya, saya Fikri Ramadan, salah satu teman dari Kipli yang melaksanakan kegiatan KKP pada waktu ini. Yang kegiatannya ini direncanakan sekitar 7 bulan, seperti yang sudah disebutkan tadi, 1 bulan dari kampus dan 6 bulannya itu dari KKP yang guna untuk melakukan kegiatan magang di sini. Baik. Untuk peranannya sebagai mahasiswa magang di sini apa aja Bang? Seperti yang kita ketahui bahwa kami di sini diposisikan guna melaksanakan secara langsung kan, kerja praktik itu melaksanakan kegiatan praktik secara langsung di lapangan guna mengetahui bagaimana yang terjadi di lapangan, seperti yang sudah kita lihat proses pemupukan, kemudian proses pembibitan dan lain sebagainya, yang itu bukan hanya bersifat teori saja, namun lebih bersifat ke proses pelaksanaan secara langsung. Nah, sangat informatif sekali, dan Abang juga bisa bantu-bantu petaninya secara langsung ya. Iya. Dan dapat ilmu mikro makro secara mahal ini kalau saya. Bahkan kadang di sini juga ada keasikan sendiri Bang ya. Iya. Apalagi kalau misalnya saat proses pemupukan gini kan banyak nih. Jadi kita itu harus laten, kalau enggak harus betul-betul di mana proses pemupukannya. Kadang-kadang kalau misalnya kita teledor itu kemungkinan bahkan ada beberapa demplot dalam satu ini nih yang enggak tersiram. Jadi kita tuh harus lebih paham lah proses kita tuh. Baik sekali, sangat informatif dari Bang Fikri ya, mahasiswa Unikaltar semester 5 yang melakukan kegiatan magang. Dan juga Bang Kipli. Ya, kembali kepada saya. Karena saya sudah lelah ya kan. Melakukan. Ya, ini Bang Kipli dari pagi tadi sudah melakukan penyemprotan dan full dan sebagainya. Ya, sudah banyak kegiatan yang harus dilakukan. Ya, siap Bang. Itu namanya agro kan. Oke Bang Kipli dan juga Bang Fikri tadi, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Kami lanjut ke Pak Petani dulu untuk mengambil informasi sebagai sarana konten.
Oke, beginilah situasi tanaman cabenya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore Mas. Dengan Bapak siapa Pak? Bisa memperkenalkan diri langsung saja. Pak Prawoto. Pak Prawoto. Asal? Asal kami asalnya dari Jawa Tengah. Dari kami Jawa Tengah. termigrasi pada tahun 2004. 2004. Kami dari Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Oh, dari Wonosobo. Ya, Kabupaten Wonosobo. Jadi warga transmigrasi dari tahun berapa Pak? Tahun 2004 akhir bulan Desember. 2004 akhir bulan Desember langsung ditempatkan di sini Pak ya? Di tempatan sini di UPT 7 namanya kan. Ya. Salim Batu. Tanjung Palas Tengah. UPT 7 Salim Batu Tanjung Palas Tengah Pak ya. Nah, Untuk kesan pertama di sini gimana Pak? Melihat struktur tanah, kemudian adaptasi di bidang pertanian kan? Nah, apa Bapak lihat-lihat dulu, terus kemudian olah lahannya bagaimana untuk persemaian dan juga penanaman budidaya cabai ini Pak? ya. Jadi kalau untuk kesan tentang masalah pertanian Mas ya, kami untuk menggeluti ini budidaya cabai ini kan belum lama Mas ya, terus ya. Belum lama ya? Ya, sekitar kurang lebih 2 tahun lah barunya. Baru 2 tahun Pak ya? 2 tahun kita kan ngikut kelompok tani sumber pangan. Nah, kita ngikut kelompok tani sumber pangan. Ya di sini komoditas yang kita utamakan untuk saat ini budidaya cabai. Ya. Untuk tanahnya lumayan bagus. Gembur juga. Ya. Cuman ya kalau dibandingkan dengan di tanah Jawa memang beda. Memang beda ya, Beda Pak. cuaca, beda tanah, beda iklim. Jadi perawatannya juga ya kayak sedikit berbeda Mas. Jadi perlu adaptasi terlebih Perlu sendiri. adaptasi terlebih dahulu. Ya. Jadi tidak bisa disamakan cara budidaya dengan tanah di Jawa gitu Mas. Jadi di awal-awal nanam cabai juga belum sehijau ini Pak ya? Ya belum Mas. Belum, perlu adaptasi terlebih dahulu. Karena kita juga waktu itu perlu kita sekarang juga masih belajar sifatnya ya. Ya. Nah, kita dari dulu dari Jawa juga bukan petani cabai sih ya. Nah, kita hanya pertama kita modal belajar dengan nekat gitu aja Mas. Ya. Untuk pengolahan lahan sendiri Pak, kita tahu bahwasannya di awal bukan serta-merta langsung tertata seperti ini Pak ya. Ini kalau boleh tahu dibuat gulutnya bagaimana Pak prosesnya Pak? Ini untuk proses mengolah tanah Mas, karena kebetulan tanah kami ini kan posisinya kan gunungan ya. Ya, Posisinya dataran tinggi gitu. Dataran tinggi miring sekali. Jadi Miring. kita kesulitan membuat bedengan seperti ini Mas ya. Yang jelas kita secara teknis ya kita pakai dulu manual pakai cangkul. Pakai cangkul. Setelah itu kita gemburkan dengan alat kultivator. Kultivator. Alat kultivator baru itu kita gulut lagi secara manual pakai cangkul lagi. Jadi sehingga terjadi namanya gulutan seperti ini. Sebenarnya kurang lebih dengan dataran rendah, cuma karena untuk tingkat kesulitan agak lebih sulit lagi bagi seperti saya ini. Ya. Dataran miring Pak ya. Miring, sangat miring Mas. Untuk pengolahan lahan sendiri Pak, Ya. apa perlu ditambahkan kayak pupuk-pupuk dasar, pupuk kandang ya? Ya. Kalau untuk pengolahan tanah di sini memang harus pakai pupuk dasar, terutama pupuk kandang. Pupuk kandang Pak ya? Kandang pupuk alami itu ya, pupuk kandang. Karena mengingat kondisi tanah di sini tingkat kesuburannya ya agak kurang, kalau tidak didasari dengan pupuk dasar itu ya kurang lah, kita hanya mengandalkan pupuk kimia gitu. Baik, kalau boleh tahu ini di usia berapa Pak cabenya ini? Kalau ini kan cabai unggul Mas ya. Ya. Untuk ini cabai unggul, kalau jenisnya varietasnya itu ke arah F1. F1. Ini tanaman ini usia 1 bulan lebih nih Mas. 1 bulan lebih Pak ya. Tapi ada yang sudah berbunga, ada yang sudah berbunga ya, karena ini namanya cabai unggul ya. Ya. Nah, ini pakai mulsa Pak ya namanya nih. pakai mulsa Bu. Kalau boleh tahu apa sih Pak fungsi dari mulsa ini sendiri? Fungsi dari mulsa itu kalau menurut saya ya, karena fungsinya itu hanya untuk menghambat pertumbuhan rumput. Menghambat pertumbuhan gulma ya. Rumput ya. Karena kalau kita tidak pakai mulsa, kita kewalahan untuk Pengendalian gulma itu tadi. pengendalian gulma. Karena namanya tanah sering dipupuk, itu gulmanya terus makin jadi. Gitu. Fungsinya begitu. Nah, ini untuk meminimalisir persaingan gulma dengan tanaman yang dibudidaya Pak ya.
Nah, untuk di setiap musa ini kan ada lubang-lubang tanam, Pak ya. Ya. Kalau boleh tahu jaraknya berapa sih untuk Kalau media jaraknya antara jarak ini sekitar 30 cm? lebih mas ya. Ya sekitar 30 cm mas. 30-40 ya? Ya 30-40 sebenarnya ini jaraknya terlalu rapat mas. Terlalu rapat ya? Tapi ini karena jenis varietasnya cabai unggul, ya memang ukuran cabai biasanya begini ya. Sebenarnya kalau untuk cabai tinggi itu jaraknya sekitar 60 cm mas. Oh 60 cm ya? Kalau cabai tinggi 60 atau 50 cm itu jaraknya tanam itu. Nah itu untuk jarak tanam. Kemudian lebar bedengan Pak ini? Lebar berapa bedengan? Saya boleh tahu. Kalau lebar bedengan itu, ini kan karena mengikuti kondisi tanahnya yang miring tadi, yang agak kesulitan. Ya. Ini kurang lebih sekitar 60 cm. Idealnya itu 80 atau Ya. 1 meter idealnya itu, supaya tidak terlalu rapat gitu. Karena ini memang kondisi tekstur tanahnya yang miring begini kan, kesulitan bedengan begitu. Baik sekali. Itu untuk jarak tanam dan juga lebar bedengan Pak ya? Iya. Kalau lanjut ke gulma tadi Pak, itu kan di sela-sela lubang tanam kan terdapat lagi rumput-rumput Pak ya. Nah, apakah itu pengendalian gulma juga terus dilakukan Pak dengan pencabutan secara manual? Terus ya? Terus itu, ini setiap 2 atau 3 hari sekali ini kita kelilingi untuk pencabutan gulma ini. Karena memang tingkat kesuburan itu ya memang lumayan. Karena terkandung pupuk-pupuk itu tadi. Ya, apalagi titik yang dikasih pupuk, titik tersebut Pak ya? Iya tahu. Ya tidak, biar maksimal terserap oleh cabai, maka dari itu dilakukannya pengendalian gulma. Dengan cara Dicabut secara manual. Cara manual gitu. Berapa minggu sekali Pak untuk pengendalian gulma? Kalau pengendalian gulma yang penting kita ini telaten ya 2-3 hari sekali kan kita kan kelilingi gitu. Oh ya baik. Tiap tumbuhan itu ada rumput yang kecil itu kita cabut supaya tidak terlalu membesar gitu kan. Karena kalau terlalu membesar, apalagi ini kan jenis rumputnya ini rumput ini mas. Kalau kita bilang namanya lulangan ya, ini susah sekali dicabut. Lulangan ini susah sekali cabut ini. Ini susah sekali. Dan kalau sudah di pokok lombok ini, kalau dicabut tidak pakai pisau, ini pokok lomboknya juga ikut tercabut. Selain rumputnya yang besar, perakarannya juga sangat mengganggu Pak ya? Sangat mengganggu. Sangat banyak juga ya? Jadi itulah peranan sering mungkin berkunjung ke tanamannya di budidaya Pak ya? Oh iya, namanya budidaya lombok ini kita memang harus ekstra telaten. Iya, baik. Ya kita ibarat kayak memelihara anak kecil lah gitu. Nah, memang rumit rumit mas, sangat rumit. Nggak kayak tanaman-tanaman yang lain dah. Itu perawatan ekstra Pak ya? Nah, berbicara tentang perawatan ini Pak, pasti ada kan yang namanya serangan hama ini, saya udah tahu. Nah, untuk pengendalian hama ini apa Bapak lakukan opsinya nih? Ya, apakah dengan penyemprotan dan lain sebagainya? Tergantung dari hamanya ya mas ya. Tergantung dari hamanya Pak. Tergantung dari hamanya ya. Kita pengendaliannya sementara ini kita pakai pengendalian ya pakai obat-obat yang ada gitu mas ya. Sesuai dengan prosedur gitu aja. Kalau untuk pengendalian hamanya Pak, dilakukan penyemprotan Pak ya? Penyemprotan. Berapa minggu sekali Pak kalau saya boleh tahu? Ya sebenarnya idealnya itu ya untuk kita mengendalikan dulu ya sebelum kita membasmi ya. Artinya ya kita 1 bulan sekali itu kita usahakan pengendalian hama. Setiap 1 bulan sekali ya. Supaya hama itu untuk tidak masuk. Baik sekali. Pak ya, kalau untuk pemupukan Pak, ini dilakukan dengan cara kocor Pak ya? Dengan cara kocor. Ini seperti yang Bapak lakukan saat ini pengocoran. Kalau pengocoran dilakukannya berapa rentan waktu, berapa minggu sekali Pak? Pengocoran itu kami lakukan setengah bulan sekali. Setengah bulan sekali berarti 2 minggu sekali ya? 2 minggu sekali. Dengan dosis? Kalau dosisnya mas karena kita 1 muk ini Pak ya? Ya, dengan dosis itu ukuran yang kami pakai ini 1 muk sekitar 250 mililiter. 200 ml mas, satu kali lubang ini, 1 lubang ini. Oke, untuk pupuk yang dikocor Pak menggunakan pupuk NPK ya? NPK yang saya pakai saat ini adalah NPK Mutiara. NPK Mutiara dengan dosis pengenceran terlebih dahulu. Untuk 1 kilonya berapa liter kira-kira Pak?
kami untuk pengenceran lebih dahulu itu untuk satu ukuran Satu drum. ya. Ya, satu Satu drum drum itu kan sekitar 250-an. 209 mili ya. Ya. Nah, itu kami pakai pertama 2 kilo. Oh, 2 kilo untuk satu drum Ukuran 300 literan ini. 200 liter itulah. 200 literan. Mililiter itu. 250 kah? Ya, kita pakai 2 kilo. Nanti untuk ke depan untuk kelanjutannya kita nambah gitu. Jadi ditambahkannya dosis sesuai dengan usia dan usia cabai yang dibudidaya. Betul. Jadi semakin besar otomatis makannya semakin Makanya makin banyak gitu. Oke, baik sekali. Kalau pemanenan ini berapa rentan waktu berapa Pak kalau saya boleh tahu? Pemainan ya. Pemanenan. Untuk panen itu rentan waktunya 1 minggu 1 kali biasanya. 1 minggu 1 kali di usia cabai. Ini sekitar 2 bulan. tergantung dari varietas cabenya ya. Tergantung Karena varietas kita cabai yang itu sendiri. Tanam sekarang ini kan cabai unggul ya. Jenisnya Kara F1 ini di usia 2 bulan. Sekitar 2 bulanan ya. Sekitar 2 bulanan itu maksimal sudah. Ini tanaman baru 1 bulan Mas ini kan. Alhamdulillah ini sudah mulai udah mulai buah kan. Nah, ada yang mulai buah, ada yang masih kami juga karena nggak rata lah Mas. Ya. Kesuburannya nggak rata. Nah, gitu. Jadi ketika cabai sudah berada di usia produktifnya, dilakukannya pemanenan secara petik manual Pak ya. Ya, petik manual. Petik manual dan rentan waktu 1 minggu sekali Pak ya. Minggu sekali. Oke, itu untuk pemanenan. Untuk pasca panen sendiri Pak, apabila barang tersebut cabai itu keluar dari lahan, apa langsung diambil oleh seorang pengepul, apa Bapak jual langsung oleh orang pengepul di sini. Diambil langsung Pak ya? Diambil oleh pengepul langsung. Kita tidak sempat memasarkan sendiri ke pasaran ataupun pasar induk, kita tidak sempat karena pengepul sudah datang sendiri ke lokasi itu atau ke rumah-rumah itu. Baik. Kalau untuk rentan harga yang dipatok seorang pengepul Pak? Untuk rentan harga itu kan berkisaran tergantung dari harga lombok yang ada di lapangan ya. Benar. Nah, begitu kan. Jadi harga lombok itu tidak tentu karena naik turun. Tidak naik turun. Tapi sepengalaman Bapak kan ada selisih juga tuh harga pasar dan juga harga tani. Ada Mas, ada jelas ada selisih. Kita maklum ya yang namanya pengepul atau pentongkola itu kan cari untung ya. Nah, gitu, yang jelas gitu. Karena namanya petani itu kita tidak sempat untuk menjual sendiri ya, istilahnya ya. Betul. Sedikit-sedikit kita bagi-bagi rezeki lah kita pas dengan seorang pengepul gitu. Nah, untuk selisih harga itu kalau boleh saya tahu Pak, selisih harga yang dipatok dengan pasaran dan harga tani itu sekisaran berapa? Kalau yang selama ini Mas, saya dengar antara yang harga di pasaran dengan petani itu kan kurang lebih mungkin sekitar per kilonya ya 5.000 atau bahkan mungkin 10 sampai 10.000 Mas. 5 sampai 10.000 Pak ya untuk selisihnya. Baik, sangat informatif sekali pesan dan konten wawancara kami dengan Pak Prawoto lupa lagi nih. Kemudian ini tadi juga ada dibantu sama anak-anak mahasiswa Pak ya? Ya betul. Kesan dari Bapak sendiri terhadap mahasiswa yang turut magang di sini tuh bagaimana Pak? Ya kesannya saya bagus sekali Mas. Bagus sekali. Adik-adik mahasiswa yang ikut artinya membantu dalam pekerjaan kami di sini, kami ya berterima kasih lah kepada anak mahasiswa. Mudah-mudahan mereka tuh ya kita sama-sama saling belajar. Nah, saling belajar ya. Mahasiswa belajar dari petani langsung. Kami juga masih sifatnya belajar Mas. Bagus sekali, kami sangat mendukung kegiatan mahasiswa yang sekarang ada di lapangan ataupun di kampung kami ini Mas. Ya, dan perannya juga turut membantu Pak ya? Perannya sangat turut membantu Mas, untuk memotivasi kami sebagai petani juga gitu. Apalagi ditambah belajar di bangku ruang perkuliahan Pak ya? Ya. Jadi mahasiswa tuh selain belajar di dalam ruangan di bangku perkuliahan juga belajar dari Bapak petaninya langsung di lapangan gini. Di lapangan.
Ya intinya sama-sama terus belajar dan belajar Pak ya. Iya. Oke Pak, terakhir untuk pesan mahasiswa atau anak-anak muda generasi petani yang konon katanya sedikit redup ini Pak, menurun ini Pak. Padahal petani ini menurut saya keren sekali ini Pak. Ya. Pesan untuk teman-teman yang menonton video ini Pak, teman-teman dari mahasiswa kiranya apa biar bisa membangun dan kembali ke dunia sentra pertanian gitu Pak. Pesan ya. Pesannya ya. Pesan. Iya. Ya, pesan untuk mahasiswa ya. Mahasiswa Pak. Oh, iya. Anak muda ini Ya, Pak. ya, betul. Pesan untuk mahasiswa anak muda. Semangatlah kalian belajar. Semangat belajar. Semangatlah untuk belajar, terutama di bidang pertanian. Di bidang pertanian. Untuk nanti setelah terjun ke lapangan benar-benar menjadi seorang bisa juga menjadi seorang mahasiswa yang berilmu. Dan bersosialisasi dalam masyarakat gitu Pak. Sosialisasi dengan masyarakat. Itu aja Mas. Pesan dari kami. Jangan kendor Mas. Jangan kendor. Jangan kendor untuk mahasiswa. Supaya dapat ilmu yang manfaat nanti dari lapangan gitu, diterjunkan untuk masyarakat nanti ke depannya begitu Mas. Baik, terima kasih buat Bapak Prawoto atas konten wawancaranya pada sore hari ini. Mohon maaf karena ganggu waktu pengacara. Aman. Ya. Oke, sekian teman-teman konten video wawancara kita pada sore hari ini. Di sini juga ada mahasiswa yang sedang membantu pengocoran, Bang Kipli. Baik Sobat Agropreneur, demikianlah konten wawancara kita dengan Pak Prawoto tadi. Bagaimana Pak Prawoto merupakan seorang petani yang fokus pada varietas tanaman cabai ya. Konten inspiratif ini bermaksud untuk memberikan informasi terkait dunia pertanian, terutama di kawasan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan ini. Baik, saya Irfan Sahabat Tani. Silakan tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.